Soal section nomor 1, soal section 11 nomor 2. Soalnya adalah berdasarkan soal nomor 1, temukan bahwa 2 do kuadrat z per do x kuadrat ditambah do kuadrat z per do x do y dikurang 10 do kuadrat z per do y kuadrat itu sama dengan 0. Dengan perubahan variabel U sama dengan 5x dikurang 2y dan V sama dengan 2x ditambah y. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, karena pada soal ada do kuadrat z per do x kuadrat dan do kuadrat z per do x do y dan do kuadrat z per do y kuadrat, maka artinya kita harus menurunkan 2 kali kan. Nah, maka kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita cari turunan do z per do x. Nah, karena z ini dalam variabel U dan V, maka kita buat do z per do x ini juga dalam bentuk U dan V. Nah, yang pertama itu dalam U, do z per do U dikali do U per do x. Nah, artinya ini kan ada do U dan do U, bisa kita hilangkan nanti sehingga tidak merubah persamaan, yaitu do z per do x. Nah, kemudian begitu juga dengan do z per do V dikali do V per do x. Karena ini kan kemudian kita cari turunan U terhadap x. Nah, ini adalah turunan U terhadap x. U itu kan 5x dikurang 2y, maka turunannya terhadap x itu adalah 5. Karena yang mengandung variabel x itu hanya 5x, sedangkan 2y jika diturunkan terhadap x akan 0, karena 2y ini adalah suatu konstanta. Kemudian untuk do V per do x, yaitu do per do x 2x tambah y. Nah, diturunkan terhadap x maka hasilnya adalah 2 dan y ini 0 karena adalah konstanta karena tidak mengandung variabel x. Oke, kita substitusikan menjadi do z per do u, di mana do u per do x nya tadi kan 5. Kemudian do z per do v dan do v per do x nya itu 2. Nah, bisa kita buat menjadi 5 do per do u ditambah 2 do per do v dikali z. Kemudian kita cari do z per do y dengan cara yang sama. Nah, kita turunkan do u per do y atau turunan u terhadap y. Nah, turunan u terhadap y itu adalah min 2 karena hanya min 2y yang mengandung variabel y. Nah, turunannya min 2y itu adalah min 2. Kemudian do v per do y, turunan v terhadap y yang mengandung variabel y kan hanya yang bagian y, maka turunan y itu adalah 1. Kemudian kita substitusikan lagi. Nah, hasilnya menjadi min 2 do per do u ditambah do per do v dikali z. Z ini dikeluarkan karena jika kita kalikan ke dalam hasilnya akan sama. Oke, kemudian dalam soal yang diminta adalah 2 do kuadrat z per do x kuadrat ditambah do kuadrat z per do x do y dikurang 10 do kuadrat z per do y kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian setelah kita cari turunan pertamanya, maka bisa kita cari turunan keduanya. Yang ini do kuadrat z per do x kuadrat sama dengan turunan do per do x dari do z per do x. Nah, do per do x ini kan yang pertama tadi kita menurunkan do z per do x. Nah, do z per do x ini kan z-nya dikeluarkan. Berarti ini adalah do per do x. Dapatkan tadi, maka do per do x yaitu 5 do per do u tambah 2 do per do v dikali do z per do x yaitu 5 do z per do u ditambah 2 do z per do v.
Nah, dikalikan biasa seperti cara mengalihkan persamaan akar-akar kuadrat. Oleh do kuadrat z per do e kuadrat adalah 25 do kuadrat z per do u kuadrat ditambah 20 do kuadrat z per do u do v ditambah 4 do kuadrat z per do v kuadrat. Begitu juga untuk do kuadrat z per do x do y, di mana do per do x dari do z per do y adalah, nah do per do x tadi kan sudah kita peroleh 5 do per do u ditambah 2 do per do v. Nah, do z per do y-nya itu yang kita peroleh juga min 2 do z per do u ditambah do z per do v. Nah, dikalikan seperti yang sebelumnya sehingga diperoleh min 10 do kuadrat z per do u ditambah do kuadrat z per do u do v tambah 2 do kuadrat z per do v kuadrat. Nah, yang ketiga yaitu do kuadrat z per do y kuadrat itu sama dengan do per do y dikali do z per do y. Nah, do per do y itu yang kita peroleh bahwa min 2 do per do u ditambah do per do v. Nah, kemudian do z per do y-nya itu min 2 do z per do u ditambah do z per do v. Nah, yang jadi perhatian itu jika do-nya itu do z, maka dalam hasilnya atau persamaannya itu ada z-nya juga. Nah, kalau do per do y saja, maka tidak ada z di dalamnya. Artinya sama. Hanya beda turunan yang ditanya. Misalkan do per do z, misalkan do z per do y. Nah, di dalam persamaannya itu ada do z per do u ditambah do z per do v. Sedangkan do per do y, nah itu tidak ada z-nya, yaitu do per do u ditambah do per do v. Oke, kemudian dikalikan dan didapat hasil 4 do kuadrat z per do u kuadrat dikurang 4 do kuadrat z per do u do v ditambah do kuadrat z per do v kuadrat. Nah, persamaan yang kita peroleh ini kita substitusikan ke soal, di mana soalnya itu 2 do kuadrat z per do x kuadrat ditambah do kuadrat z per do x do y dikurang 10 do kuadrat z per do y kuadrat sama dengan 0. Nah, lihat yang warna yang berbeda itu konstanta dari soal. Nah, yang tidak beda warna atau yang warnanya hitam itu ada persamaan yang kita peroleh tadi. Nah, tinggal kita kali biasa, maka pada komponen do kuadrat z per do u kuadrat itu kita peroleh 0 karena penjumlahannya 0. Kemudian yang do kuadrat z per do u do kuadrat z per do u do v yaitu kita peroleh 81. Dan yang terakhir do kuadrat z per do v kuadrat itu juga 0 karena penjumlahannya itu 0. Nah, maka kita peroleh 81 do kuadrat z per do u do v sama dengan 0. Nah, karena turunan dari do z per do v itu terhadap u sama dengan 0, maka kita peroleh penyelesaiannya itu z sama dengan f u atau fungsi dalam variabel u ditambah fungsi g dalam variabel v, yaitu sama dengan, nah yang u tadi kita masukkan yang dari soal, f 5x kurang 2y atau fungsi dari 5x dikurang 2y ditambah g 2x tambah y. Ya, terima kasih. Semoga penjelasannya dapat dipahami.